Hai, saya Tom MC Flip, founder Top Coach Indonesia. Teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mencetak 1 miliar pertama di bisnis Anda. So, dalam pengalaman saya menjalankan sebuah bisnis, kesulitan terbesar saat menjalankan bisnis adalah ketika kita ingin mencetak 1M pertama. Biasanya goalnya adalah 1 juta, 10 juta, 100 juta, lalu 1M. 1M ini yang paling berat. Paling berat bukan karena paling sulit, tetapi justru karena ketika kita ingin mencapai omset yang lebih besar, kita dihadapkan dengan banyak sekali pilihan. Pilihan-pilihan ini yang kadang-kadang membuat kita bingung dan membuat kita harus mengorbankan atau malah membuat bisnis kita tambah kacau. Contohnya, saya ingin mencetak omset 1M, apa pilihannya? Pilihan pertama adalah buka cabang. Pilihan yang kedua adalah buka bisnis baru. Pilihan yang ketiga adalah menambah jenis produk. Pilihan yang keempat adalah menambah customer baru. Pilihan berikutnya adalah misalnya kita ingin mencari bisnis partner atau menambah karyawan. Jadi pilihan-pilihan ini membuat kita seringkali terjebak dan akhirnya membuat bisnis kita menjadi tidak fokus. Nah, untuk itu hari ini saya ingin berbagi tips tentang bagaimana saya berpikir. Jadi cara saya berpikir untuk mencetak 1 miliar pertama. Jadi saya sudah mencetak beberapa kali 1 miliar per bulan ya. 1 miliar per bulan. Jadi bukan 1 miliar pertama, bukan berarti akumulasi 1 miliar, tapi setiap bulan konsisten mencetak 1 miliar. Ada beberapa teman di luar sana yang bilang, oh saya 100 miliar, saya asetnya 200 miliar, tapi itu akumulasi sejak mereka lahir sampai dengan hari ini. Kalau ini enggak, kita bicara 1 miliar, berarti 1 miliar omset konsisten setiap bulan. Untuk mencetak omset 1M, tentunya kita perlu memiliki idea atau mindset yang benar dulu. Mindset yang pertama adalah bahwa pilihan produk itu menentukan bumi sama langit. Salah pilih produk, Anda akan salah juga dalam mencetak omset Anda. Atau tingkat kesulitan mencapai 1 miliar menjadi sangat-sangat sulit sekali. Yang kedua adalah pilihan jenis customer. Kalau Anda salah milih jenis customer, kita akan oke lah bisa mencapai 1M, tetapi butuh waktu yang cukup besar. Kalau Anda salah pilih, biasanya harus ada kompensasi. Nah, bentuk kompensasinya adalah permodalan. Makin besar atau makin salah Anda memilih kompensasi, semakin Anda salah memilih produk dan target market, maka semakin besar investasi Anda dalam menjalankan bisnis ini atau dalam memarketkan produk Anda. So, mari kita lihat ada 5 cara untuk mencetak omset 1M. At least 5 langkah, 5 pilihan yang bisa Anda ambil hari ini. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama, rata-rata bisnis-bisnis yang bisa meraih 1M dengan lebih cepat adalah bisnis-bisnis yang produknya umum. Kalau Anda memilih produk yang sifatnya umum, kesempatan Anda untuk mencapai 1M itu menjadi lebih cepat. Contohnya apa? Produk umum seperti sembako, seperti kuliner, seperti barang-barang yang tidak perlu banyak penjelasan, ya, sifatnya kebutuhan sehari-hari. Sandang, pangan, papan, ini semua adalah produk-produk yang sifatnya sangat-sangat umum. Nah, ada produk-produk yang tidak umum, seperti misalnya produk-produk seni, barang-barang kreatif, produk-produk yang sifatnya lebih jarang sekali ada orang yang pakai, kompetitornya juga sedikit, tetapi untuk memproduksi memang tidak mudah, atau untuk menghasilkan produk tidak mudah. Jadi membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk menghasilkan produk,
atau membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk mencari customer. So, tips yang pertama, pilih produk yang umum. Semakin umum, semakin bagus. Semakin umum, semakin besar kesempatan untuk mencapai 1M pertama Anda. Tips yang kedua adalah pilihlah produk yang tidak membutuhkan banyak penjelasan. Ambil contoh ya, jualan air itu susah atau gampang? Perlu nggak kita menjelaskan orang untuk jualan air? Tentunya nggak. Saya pernah punya tetangga, dia punya mungkin sekitar 10 gerobak. Produknya dia adalah air bersih. Jadi dia keliling ke pasar, dan pedagang-pedagang air ini sangat-sangat punya captive market atau customer yang loyal banget, karena mereka ditunggu. Kamu kalau bawa air pasti ke sini ya, jangan kemana-mana, langsung. Jadi customernya sudah menunggu, dan bahkan dia bisa menjual ke pasar lebih dari 2 kali reach, 2 kali puter. Menjual air adalah produk yang tidak butuh penjelasan. Sementara kalau Anda menjual handphone, Anda menjual barang elektronik, Anda menjual barang yang harus membutuhkan penjelasan ekstra, ini kesempatan Anda untuk mencapai 1 miliar cepat. Ya, kita bicara cepat ya, bukannya tidak mungkin ya. Cepat itu relatif menjadi lambat. Yang kedua, contoh lain adalah, mana yang lebih mudah, menjual aqua atau menjual Kangen Water? Saya tidak mengatakan Kangen Water itu jelek atau baik, tetapi teknologi Kangen Water membutuhkan Anda menjelaskan produk itu dengan lebih banyak. Anda harus bisa menjelaskan dengan cara yang lebih pintar, begitu ya. Sementara Anda menjual aqua tidak perlu penjelasan terlalu banyak. So, pilih produk yang tidak butuh penjelasan. Pilih produk yang tidak perlu informasi yang lebih detail, ya. Orang tidak merasa khawatir karena sudah teredukasi, membeli pun lebih cepat. Oke. Nah, faktor yang ketiga adalah, kalau Anda ingin mencetak 1M, ini adalah kunci besarnya, kunci pentingnya. Anda harus memilih. Pertama, apakah Anda hebat menjual produk dengan volume besar, harga murah, atau Anda kehebatannya, ini yang keempat ya, yang keempat adalah menjual produk dengan volume kecil tapi harganya mahal. Oke, so contoh, volume besar, harga murah itu sangat relatif. Misalnya contoh, 10.000 itu murah atau mahal? Relatif. 100.000 itu murah atau mahal? Relatif. 1 juta itu murah atau mahal? Itu relatif. So, jadi Anda harus menentukan kemampuan Anda menjual volumenya, baru Anda berpikir tentang nominalnya. Misalnya, kalau Anda punya kemampuan menjual 1.000 unit per bulan, berarti Anda menjual kira-kira 33-34 produk per hari. Nah, apa kira-kira yang bisa Anda jual 30-34 per hari? 30-35 unit per hari. Baru kita berbicara tentang omset yang harus Anda raih per produk. Berarti kalau 1.000 sebulan, Anda harus mencari produk yang bisa dijual 1 juta per produk. Jualan 33 biji, Anda sudah dapat 1 miliar. Oke, ada nggak? Banyak lah, banyak sekali. Ya, Anda melihat di Tokopedia, Anda lihat berapa banyak yang mereka jual. Anda bisa buka unit produknya, harga 1 jutaan, berapa banyak terjual dalam sebulan, itu semua bisa terdeteksi, sudah bisa terbaca, gitu ya. Atau yang kedua adalah harga. Saya punya produk harga 100.000. So, berarti kalau 100.000 Anda ingin dapat omset 1 miliar, mau nggak mau kita harus memiliki volume penjualan minimal 10.000 dalam 1 bulan. Tapi syarat pertama, 2 syarat pertama itu kita harus lewati. Oke, 2 syarat pertama harus kita lewati. Oke, yang kedua adalah volume
kecil tetapi harganya mahal. Kalau Anda jual mobil harga 250 juta kali 4 udah jual 1M. Ya, Anda jualan motor 10 juta, jualan berapa? Sebulan, Anda hitung sendiri. Ya. Nah, kalau Anda bisa membuat atau menjual produk mahal, ini semua sifat dasar kita. Anda jagonya jualan apa? Anda jago jual harga murah atau Anda jago jual harga mahal? Saya masuk kategori dua-duanya bisa, tapi saya lebih suka jual yang lebih mahal. Misalnya saya menjual hotel, saya menjual cruise, saya menjual pesawat. Itu buat saya lebih enak, lebih menyenangkan. Mungkin mencari customernya tidak mudah, tetapi kalau kita menemukan yang tepat, kita dapat omsetnya lebih cepat. Oke? So, itu tadi yang ketiga dan yang keempat. Nah, faktor yang terakhir, yang kelima adalah ini kunci kelima. Kunci kelima adalah Anda harus konsisten marketing. Anda nggak bisa mencapai apapun kalau marketingnya tidak konsisten, kalau marketingnya tidak habis-habisan, kalau Anda tidak menawarkan produk Anda di setiap kesempatan. Ketemu orang, ngobrol. Ketemu customer, minta referensi. Ketemu dengan saudara, minta referensi. Jadi jangan sampai Anda berhenti mendatangkan referensi, customer, prospek, calon pembeli, dan terus-menerus marketing. Follow up, follow up, follow up. 5 hal ini bisa membuat Anda mencapai omset 1M per bulan. Koperasi saya, radio saya, kemudian business coaching itu sudah lewat 1M per bulan. Jadi saya bisa menyarankan, memberikan sharing, memberikan masukan, atau Anda bisa melakukan yang namanya kombinasi. Saya punya kombinasi, jualan buku 1 bulan 1.000, harga buku saya 50.000 perak, ya kan? Saya jual buku 1.000, untuk Go Startup itu sekitar 200.000. Jadi Anda bisa hitung, let's say misalnya Go Startup 200.000 dikali 1.000, ya not bad lah, 200 juta sebulan. Nah, cari produk lain yang memang bisa mendukung ini. Misalnya Time to Win More Profit harganya 50.000, terjual kira-kira 1.000 per bulan. Nah, dikalikan deh, dapat 50 juta, udah dapat 250 juta. Business coaching itu antara 25 sampai 50 juta per bulan per customer. Mereka bisa membayar setiap bulan, dan saya bisa mendapatkan cara saya bisa handle antara 10 sampai 20 customer. So kalau 20 customer saja sudah berapa? Anda bisa hitung sendiri. Belum lagi saya punya coaches, ya, business coach lain. Saya punya 4-5 master coach yang memang mampu untuk melakukan coaching seperti apa yang saya lakukan, sehingga saya tidak bekerja sendirian. Jadi ini semua adalah sebuah trik untuk mencapai omset 1M per bulan. So semoga bermanfaat, dan kalau bermanfaat, like, share, subscribe, dan juga bisa komen. By the way, kalau Anda ingin mengajukan pertanyaan, silahkan komen di bawah. Nanti saya akan mendedikasikan video-video khusus untuk pertanyaan-pertanyaan seperti pertanyaan kali ini. So thank you so much. Saya Tom MC Play. Salam pencerahan.